Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Maulidah dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Jember semester 2, kelas A, akan menjelaskan tentang demokrasi sebagaimana halnya berikut. Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat atau halayak dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Dari penjelasan yang barusan saya baca, dapat kita simpulkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Sistem pemerintahan demokrasi memberikan kesempatan penuh kepada warganya untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang, baik itu melalui perwakilan ataupun secara langsung. Prinsip-prinsip demokrasi yang pertama adalah negara berdasarkan konstitusi. Yang dimaksud dengan konstitusi di sini adalah undang-undang, di mana undang-undang dijadikan landasan dalam menjalankan negara dan berfungsi sebagai batasan kewenangan pemerintah. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam proses peradilan karena sistem pemerintahan demokrasi menganut peradilan bebas, yang artinya proses peradilan harus netral agar dapat melihat permasalahan secara jernih sehingga menghasilkan keputusan yang adil terhadap perkara yang ditangani. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Di dalam pemerintahan dengan sistem demokrasi, setiap warganya dapat membentuk organisasi atau serikat dan memiliki hak menyampaikan pendapat. Namun, pelaksanaannya menyampaikan pendapat atau aspirasi harus dilakukan dengan baik. Yang keempat, adanya penggantian pemerintah. Sesuai dengan pengertian demokrasi, penggantian pemerintah dilakukan secara berkala sehingga meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Yang kelima, kedudukan rakyat sama di mata hukum. Di dalam sistem demokrasi, penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Artinya, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pelaku pelanggar hukum mendapatkan hukuman tegas yang sama sesuai dengan hukum pelanggarannya. Yang keenam, adanya jaminan hak asasi manusia. Sesuai dengan makna dari demokrasi, perlindungan HAM menjadi hal yang utama di dalam sistem demokrasi. Pemerintah dan segala antisipasinya harus menghormati dan menghargai HAM dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar HAM. Yang ketujuh, adanya kebebasan pers. Salah satu cara masyarakat menyampaikan aspirasi ke pemerintah adalah melalui pers, di mana sistem pemerintah demokrasi, pers memiliki kebebasan dalam menyampaikan titik dan saran kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan. Pers juga dapat berfungsi sebagai media sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat. Dengan begitu, maka komunikasi antara pemerintah dan rakyat dapat terjalin dengan baik. Ciri-ciri dari demokrasi yang pertama adalah keputusan pemerintah untuk seluruh rakyat, di mana keputusan pemerintah diambil berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh negara, bukan atas suatu kepentingan kelompok. Semua itu dilakukan untuk mencegah adanya tindakan KKN dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan KKN di sini adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Sesuatu yang berkaitan tentang kehendak, kepentingan, kekuasaan rakyat harus dilakukan berdasarkan konstitusi yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang ketiga, adanya pemerintahan perwakilan rakyat. Dalam demokrasi, terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampaikan
aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, perwakilan tersebut dinamakan sebagai DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dan kekuasaan kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih tersebut. Yang keempat, adanya sistem kepartaian. Partai merupakan suatu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah yang sah. Partai memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah apakah sesuai dengan aspirasi warga negara atau tidak. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat untuk mengusung calon pemimpin, baik itu calon pemimpin negara ataupun calon pemimpin daerah. Jenis-jenis dalam demokrasi. Ada 3 jenis dalam demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan bentuknya, demokrasi berdasarkan prosesnya, dan demokrasi berdasarkan ideologinya. Agar lebih jelas, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Pertama adalah demokrasi berdasarkan bentuknya. Ada 2 pembagian dalam demokrasi berdasarkan bentuknya. Yang pertama, demokrasi prosedural. Yang dimaksud dengan demokrasi prosedural adalah bentuk demokrasi di mana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung, misalnya pilpres, pilkada. Yang kedua, demokrasi substansial, yaitu bentuk demokrasi di mana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas, misalkan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum. Yang selanjutnya adalah demokrasi berdasarkan ideologinya. Ada 3 pembagian dalam demokrasi berdasarkan ideologinya. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi ini dilandaskan kepada kebebasan individu dalam pelaksanaannya. Negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan kepada hak individu dalam kehidupan warga negaranya. Yang kedua, demokrasi sosial, yaitu demokrasi yang dilandaskan kepada komunalisme rakyat suatu negara. Dalam pelaksanaannya, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih diutamakan ketimbang hak-hak individual yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, yakni demokrasi yang dilandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila, seperti yang tertuang dalam sila keempat Pancasila. Yang terakhir adalah demokrasi berdasarkan proses. Ada 2 macam demokrasi dalam berdasarkan proses. Yang pertama adalah demokrasi secara langsung, yaitu demokrasi di mana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan undang-undang. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu proses demokrasi di mana kebijakan umum atau undang-undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, dan rakyat tidak boleh mengikut serta dalam demokrasi tersebut. Mungkin hanya sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekeliruan di saat saya menyampaikan penjelasan, mohon kritikan dan sarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.